Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba illa sita sahla wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Para bapak hadirin sekalian, sebelum kita mulai kaji kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat walafiat, diberikan kita panjang umur, diberikan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, karib kerabat kita dan jamaah kita. Semoga Allah taala ampuni dosa-dosa mereka, Allah taala lapangkan alam kuburnya, dijadikan alam kuburnya menjadi satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab mandi junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub maka mandilah. Yang menyebabkan junub itu adalah yang pertama adalah ilajul hasafati fil farji, bertemunya dua kemaluan pada farj. Yang kedua khurujul mandi, keluarnya mandi. Yang ketiga al-haidu haid. Yang keempat an-nifas, yaitu nifas. Dan yang kelima al-wiladah, melahirkan. Dan yang keenam al-mautu, yaitu maut atau meninggal dunia. Sebelum kita uraikan tentang masalah mandi junub, tentunya kita akan mengetahui alat yang kita pakai ketika kita mandi junub. Di antaranya adalah air yang suci, menyucikan. Karena di antara kita mandi junub dengan mandi biasa itu terkadang disamakan. Jadi tidak ada perbedaan antara mandi yang wajib dengan mandi yang biasa. Yang harus kita perhatikan adalah air yang kita gunakan. Kita ketahui ada berbagai macam air. Di antaranya ada air yang suci, menyucikan. Ada air yang suci, menyucikan, tetapi bila dipakai air tersebut makruh.
Ada air yang suci tidak menyucikan, ada air yang mutanajis. Itu adalah bagian-bagian daripada air. Yang pertama adalah air yang suci menyucikan, artinya suci dirinya dan dapat menyucikan yang lainnya. Suci dirinya adalah air tersebut bisa dipakai bisa kita minum, tidak najis, dan juga ya tidak mengandung kotoran. Suci dirinya dan dapat menyucikan yang lain, artinya bisa kita pakai untuk mandi hadas besar, kita pakai untuk berwudu, kita pakai untuk menghilangkan najis. Itu yang dinamakan air yang suci menyucikan. Suci dirinya dapat menyucikan yang lain. Ada juga air yang suci menyucikan, tapi bila kita pakai makruh. Bisa kita pakai untuk mengambil hadas besar dan juga bisa kita pakai untuk berwudu. Tapi bila kita pakai air tersebut makruh hukumnya. Seperti misalnya air di dalam kobakan. Kalau kita lihat yaitu di sawah ada genangan air dan air tersebut sering kena sinar matahari, sehingga air tersebut merasa di pinggir-pinggirnya itu merasa berkarat. Nah, air ini bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk berwudu karena lebih daripada 2 kula. Tetapi bila kita pakai makruh. Kenapa disebut makruh? Karena kalau kita pakai dapat menyebabkan penyakit sopak atau penyakit belang. Dia suci dan juga menyucikan, tapi bila kita pakai hukumnya makruh. Ada air suci tapi tidak menyucikan. Dirinya suci artinya tidak najis, tapi tidak bisa menyucikan yang lain. Seperti air kelapa suci tapi tidak bisa menyucikan, artinya tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi hadas besar. Kemudian air teh suci, tidak najis, tetapi tidak bisa menyucikan yang lain. Tidak bisa kita mengambil wudu dengan air teh atau mandi hadas besar atau menghilangkan najis. Begitu juga yang lain, air kopi, air susu, suci, tidak najis, tapi tidak bisa menyucikan yang lain. Ada juga yang disebut dengan air yang musta'mal, artinya air yang sudah dipakai untuk mandi hadas besar atau sudah dipakai untuk berwudu. Seperti kita berwudu, kita tadangin, kita wadahi ember, sehingga air yang kita pakai bekas berwudu itu ada di dalam ember. Nah, air yang ada dalam ember namanya air yang musta'mal, air yang bekas dipakai untuk berwudu atau air yang bekas dipakai untuk mengambil hadas besar. Itu namanya air musta'mal, air yang tidak bisa untuk mengambil wudu lagi dan tidak bisa juga untuk mengambil hadas besar atau menghilangkan najis. Itu air musta'mal. Atau air yang kejatuhan benda yang suci, seperti kita mandi di bak atau di ember. Kemudian ketika kita mandi, air tersebut jatuh ke ember. Biasa kan kalau kita mandi itu pakai sabun atau pakai sampo, sehingga air sabun itu jatuh ke ember, maka air tersebut mustakmal. Tidak bisa air tersebut dipakai lagi untuk wudu, tidak bisa lagi dipakai untuk ngambil hadas besar, dan juga tidak bisa dipakai untuk berhadas atau untuk istinja, cebok, atau istilahnya menghilangkan najis. Namanya air yang mustakmal, air yang sudah dipakai. Tetapi kalau air yang mustakmal itu yang kita wadahi dengan ember, sehingga ada beberapa ember begitu banyak, kita kumpulkan lagi air tersebut sehingga melebihi daripada 2 bulan, maka yang tadinya air itu mustakmal, bekas dipakai untuk wudu atau bekas dipakai untuk ngambil hadas besar, sehingga air tersebut bisa lagi dipakai. Kenapa? Air itu sudah banyak, melebihi daripada 2 bulan.
Ada juga air yang mutanajis, airnya artinya air yang kejatuhan dan najis. Air itu berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya. Itu adalah kelompok air. Jadi yang kita pakai untuk mengambil atau dipergunakan untuk mandi junub, mandi hadas besar, yaitu air yang suci, menyucikan, suci dirinya dan juga bisa menyucikan untuk yang lain. Yang lebih aman kalau kita pakai shower. Pakai shower itu lebih aman. Kenapa? Tidak tersentuh dengan benda yang lain. Langsung air itu sampai kepada tubuh kita. Ini air yang suci, menyucikan. Mandi junub. Apa sih yang disebut dengan mandi? Ma huwal ghusl? Apa itu mandi? Al-ghuslu wa sailul ma'i an jami'il badani binniyati. Mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Mengalirkan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Kalau kita mandi tidak niat mandi hadas besar, itu seperti mandi biasa. Mandi biasa, nggak niat kita. Tapi kalau kita mandi disertai dengan niat, ketika kita membasuh anggota badan kita yang pertama kanan, kita niat dalam hati, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mandi hadas besar ke seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia, nggak perlu pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia boleh. Kita dalam hati, aku niat mandi hadas besar karena Allah Ta'ala. Gitu aja. Kita basuh kanan, basuh kiri, baru ke seluruh tubuh kita. Dan sunnahnya sebelum kita mandi hadas besar, kita berwudu dulu. Niat berwudunya bagaimana? Niat wudunya ketika kita akan mandi hadas besar beda dengan niat berwudu ketika kita akan sholat. Kalau kita akan sholat niatnya nawaitu raf'al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kita niat ketika membasuh muka, aku niat mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu kalau kita wudu sebelum mandi hadas besar yang hukumnya sunnah, niatnya tidak bisa nawaitu raf'al hadasil asghari, aku niat mengangkat hadas kecil, enggak. Kenapa? Karena hadas kecil tidak bisa terangkat selama kita mempunyai hadas besar. Jadi niatnya bukan seperti kita mau sholat, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, aku niat mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu kalau kita mau sholat atau kita menggunakan untuk ibadah yang lain. Tapi kalau kita ingin mandi hadas besar, sunnahnya kita wudu, niatnya bukan raf'al hadasi. Raf'al hadasi artinya mengangkat hadas kecil. Hadas kecil tidak mungkin bisa terangkat selama kita masih mempunyai hadas besar. Jadi nggak mungkin terangkat hadas kecil selama kita mempunyai hadas besar. Jadi niatnya bagaimana? Nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala, itu saja. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Wudunya sama seperti kita wudu ingin sholat. Hukumnya sunnah. Jadi sebelum kita mandi, kita sunnahnya wudu. Niatnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala, bukan nawaitu raf'al hadasil asghari. Kalau nawaitu raf'al hadasil asghari salah. Kenapa? Karena artinya raf'al hadasi mengangkat hadas kecil. Tidak mungkin terangkat hadas kecil selama masih ada hadas besar. Oleh karenanya niatnya nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala.
Ini yang disebut mandi. Jadi mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Junub itu ada beberapa permasalahan, diantaranya yang disebut junub bukan saja kita bersenggama antara suami istri kemudian kita mandi hadas besar, masih banyak lagi. Di antaranya adalah keluar mani. Walaupun kita tidak bergaul dengan istri kita mengeluarkan mani, maka itu disebut junub. Kemudian haid, ya, kemudian nifas, kemudian wiladah, kemudian mati, itu semuanya disebut adalah junub, artinya wajib mandi hadas besar. Di sini kita perhatikan yang mewajibkan mandi ada 6 hal. Mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan mandi ada 6 hal. Yang pertama ilajul hasafati fil farji, bertemunya 2 kemaluan atau masuknya hasafah pada farj. Masuknya hasafah pada farj. Hasafah itu apa? Hasafah itu, mohon maaf ya, jadi kalau kita belajar ilmu fikih agak sedikit porno, tapi bukan porno, tapi hanya mengetahui sampai detail. Jadi yang disebut hasafah, ya kalau kita lihat mik itu ada bunderannya di ujung, ya. Jadi ujung daripada kemaluan seorang laki-laki itu disebut hasafah. Ujung daripada kemaluan laki-laki disebut hasafah. Ini misalnya, maaf, ini zakar, kemaluan seorang laki-laki, di ujungnya ada pentolannya, ini namanya hasafah. Oleh karenanya kalau kita seandainya sunat, itu harus terbuka kulit yang menutupi hasafah. Jadi kalau misalnya kita sunat hitan, al-hitanu huwa qat'u ma yughati hasafatahu hatta tankasifa kulluha. Jadi namanya hitan itu adalah memotong atau menggunting kulit yang menutupi hasafah sehingga hasafah itu terbuka semuanya. Itu disebut sunat. Jadi yang namanya hasafah adalah ujung kemaluan seorang laki-laki, itu namanya hasafah. Kalau kita sunat adalah ada kulit yang menutupi hasafah, kita gunting atau kita kita potong, ya, itu sehingga tertutup terbuka semuanya hasafah, itu namanya sunat. Kalau seandainya masih tertutup dengan kulit, itu berarti belum disunat. Jadi hasafah. Jadi di sini ilajul hasafati fil farji, artinya memasukkan hasafah pada farj, baik itu tidak sengaja ataupun tertidur. Dimaksud tidak sengaja artinya iseng-iseng, antara suami istri iseng-iseng, sehingga hasafah masuk ke farj seorang istri. Ya, kalau tahu kita dalam keadaan tidur, tuh orang istri kita sedang tidur, maka kita ingin bersenggama dengan istri kita, sehingga masuk hasafah ke dalam farj istri kita, maka itu sudah wajib mandi hadas besar, meskipun tidak mengeluarkan mani. Ya, jadi yang namanya farj bisa farj kubul perempuan, kubul. Jadi ada kubul, ada dubur. Kubul, maaf, itu kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Hasafah masuk ke dalam kubul wanita, ya, masuk ke dalam kubul wanita, itu sudah mandi hadas besar, walaupun tidak mengeluarkan mani. Walaupun tidak mengeluarkan mani, sudah masuk, itu berarti sudah mandi hadas besar. Jadi yang namanya farad kubul wanita atau kubul binatang,
Ada kan seseorang nih yang kurang normal ya. Dia bersenggama dengan wanita, dengan binatang, sehingga hasafahnya, kemaluannya masuk ke dalam kubul binatang. Wajib dia mandi. Binatangnya gimana, mandi enggak? Enggak. Yang mandi dia. Orang tersebut yang mandi. Jadi yang namanya kubul, bisa kubul seorang wanita, bisa kubul binatang, atau bisa dubur. Dubur itu kemaluan belakang wanita atau kemaluan belakang binatang. Hasafah masuk ke dalam. Itu kita udah wajib mandi. Wajib mandi, maka nggak boleh iseng-iseng. Atau istilahnya dubur laki-laki. Ada kan orang istilahnya senang antara laki dengan laki, seperti zaman Nabi Allah dulu. Ya, masukkan hasafahnya ke dalam dubur laki-laki, wajib mandi dia. Ya, jadi ini maaf, ini bukan merupakan porno, tapi ini merupakan satu kajian yang kita harus mengerti. Kemudian ada kubul orang yang masih kecil. Ya, kalau orang yang masih kecil, ada tuh orang yang iseng ya, itu juga masuk hasafah ke dalamnya, wajib mandi. Tetapi anak kecil yang belum mumayyiz nggak wajib mandi. Tapi kalau sudah mumayyiz, dia wajib mandi dan tidak bisa mengulangi nanti kalau sudah balik baru kita mandi. Enggak. Ya, tidak seperti orang haji. Kalau orang haji pergi haji, anak kecil kita bawa ke pergi haji. Ini syaratnya orang pergi haji kan mesti orang yang akil balik, orang yang sudah dewasa. Anak kecil pergi haji boleh, tapi tidak menggugurkan kewajibannya kalau sudah besar. Kalau sudah balik maka wajib lagi dia untuk haji. Yang kecil kan tadi udah haji, belum termasuk daripadanya menggugurkan kewajiban. Kenapa? Belum ada hukum bagi anak kecil yang belum balik. Lain halnya dengan orang yang bersenggama. Seseorang yang iseng parahnya dimasukkan ke dalam kubul atau dubur seorang anak kecil, maka anak kecil tersebut ya, kalau belum balik nggak wajib mandi. Kalau sudah mumayyiz, artinya mumayyiz mendekati balik. Mumayyiz itu sekitar usianya 9 tahun ke bawah dengan ukuran tahun komariah. Ya, maka dia wajib mandi itu si mumayyiz. Nggak perlu istilahnya sudah dewasa nanti saya wajib mandi. Kenapa? Waktu saya kecil istilahnya saya bersenggama. Enggak. Karena ada istilah ini kawin gantung. Jadi dia nikah dengan anak yang belum balik. Seperti Rasul kan nikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah masih kecil, belum disetujui oleh Nabi. Kenapa? Karena dia belum balik. Kemudian juga keparasan orang tua atau dubur orang tua, atau orang yang hidup, atau orang yang mati sekalipun, orang mati sekalipun disetubuhi oleh dia wajib mandi. Tapi orang yang sudah mati, orang yang sudah mati karena dia sudah dimandikan, tidak perlu dimandikan lagi, walaupun disetubuhi dengan orang. Ya, disetubuhi oleh orang itu, sehingga orang tersebut wajib mandi, sedangkan mayit tidak wajib dimandikan lagi. Kemudian ke dubur, ada yang dubur sendiri, ya, dubur sendiri dalam arti istilahnya mungkin dalam zaman dulu dia mempunyai alat vitalnya begitu panjang sehingga bisa masuk ke duburnya sendiri. Ya, jadi ke zakar siapa saja yang masuk ke dalam parat tersebut maka wajib mandi. Apakah itu daripada kubul binatang, apakah itu daripada kubul daripada orang perempuan atau manusia. Kubul ataupun dubur
bila hasafah sudah masuk ke dalamnya, maka wajib mandi meskipun tidak mengeluarkan mani. Ya, dulu ada seorang yang bernama Al-Imam Baghawi. Imam Baghawi itu dulu dia mempunyai bapak sudah meninggal, tapi ketika sudah meninggal, maaf, zakarnya masih nunjuk. Maka ulama setempat ini, oh ini masih nagih dia, walaupun sudah meninggal masih nagih. Maka istrinya mensetubui. Dengan izin Allah ketika setubui, hamil istrinya, padahal dia sudah meninggal. Maka anaknya menjadi seorang ulama besar. Ya, jadi bagaimana seorang mayit yang sudah dimandikan kemudian disetubui, apakah mayit tersebut wajib dimandikan lagi? Tidak. Yang wajib mandi adalah orang yang hidup, ya, yang disetubui tersebut. Nah, itu istilahnya yang disebut dengan hasafah. Jadi sekali lagi, hasafah adalah, ya maaf, ujung kemaluan dari seorang laki-laki. Itu namanya yang disebut hasafah. Apabila hasafah masuk ke dalam paras, apakah itu ke kubul kemaluan depan ataukah itu ke dubur kemaluan belakang, sudah masuk wajib mandi. Apakah itu pada diri manusia ataupun masuknya kepada binatang ataupun kepada manusia yang sudah mati, maka wajib mandi. Nah, itu yang pertama. Jadi yang mewajibkan mandi adalah yang pertama, bertemunya dua kemaluan atau masuknya hasafah ke dalam faras. Yang kedua, khurujul mani. Ya, khurujul mani artinya keluar mani. Jadi ada tanda-tandanya Pak sekalian kalau kita, ya, memberikan tanda mani yang bagaimana. Karena kalau kita keluar, maaf, dari zakar kita, dari kemaluan kita, itu ada beberapa cairan. Ada yang disebut mani, ada yang disebut dengan mazi, ada yang disebut dengan wadi, ada yang disebut dengan air seni, air kencing. Ya, yang suci daripada air tersebut adalah mani. Ciri-cirinya bagaimana mani tersebut? Mani yang pertama cirinya bau seperti adonan roti bila basah. Jadi kalau mani itu basah, baunya seperti adonan roti. Kemudian warnanya putih dan kental. Putih dan kental. Putih dan kental itu mani. Kalau basah, baunya seperti adonan roti. Tapi kalau dia kering, itu baunya bau amis, seperti amisnya bau telur. Telur amis. Jadi kalau mani itu sudah kering, baunya seperti telur. Nah, itu cirinya dari mani. Yang kedua, cirinya itu memancar. Ya, cirinya memancar. Jadi cirinya mancar, itu mani. Tidak seperti yang lain. Oh, yang lain tidak memancar. Kalau kita kan diciptakan dari air yang memancar, yaitu mani. Itu memancar. Dan yang tiga, terasa nikmat keluarnya. Bagaimana kalau perempuan? Apakah perempuan memancar? Tidak. Seorang wanita punya mani, tapi maninya tidak sama dengan mani seorang laki-laki. Kalau mani wanita itu adalah encer, ya, kuning dan encer. Itu maninya seorang wanita, kuning, encer, dan tidak memancar. Nah, ini mani. Jadi mani laki dengan mani wanita beda. Mani laki-laki dia putih, kemudian dia memancar. Kalau wanita itu, ya, dia kuning dan tidak memancar maninya. Kemudian itu tandanya adalah dia kalau keluar itu terasa nikmat
dan setelah keluar tersebut merasa lemes, itu mani namanya. Beda dengan kita kencing. Kalau kita kencing kan nggak merasa nikmat, biasa aja. Ya, terkadang ada yang mancar, ada yang enggak. Dan juga istilah kalau kita kencing, habis kencing nggak ada terasa lemes. Habis kencing lemes, enggak. Beda dengan orang yang keluar mani. Kalau orang keluar mani, habis keluar lemes kita. Itu mani namanya. Ya, itu tanda-tandanya mani. Jadi ada mani, ada wadi, ada maji. Maji itu apa? Jadi kita supaya bisa membedakan air yang keluar dari kemaluan kita. Maji itu cairan putih bening, lengket, ya, lengket, kemudian keluar dalam kondisi syahwat, tidak muncrat dan tidak lemes. Itu maji. Jadi maji itu keluarnya dalam kondisi syahwat. Misalnya kita tegang nih, kita mempunyai syahwat yang seharusnya syahwat tersebut kita manfaatkan, tapi nggak jadi manfaatkan, maka keluarlah cairan. Itu namanya maji. Hukumnya najis. Kalau kita keluar maji, itu hukumnya najis. Ya, maji namanya. Jadi dia tidak muncrat, dan kalau keluar nggak lemes kita. Itu namanya maji. Kan kadang-kadang manusia, ya, sebelum dia mengeluarkan sperma, dia keluar dulu maji. Setelah maji baru mani. Nanti keluar lagi madi atau wadi. Jadi kenapa kita disunahkan, ya, wudu sebelum kita mandi hadas besar? Karena proses perjalanan keluarnya air begitu. Maji dulu, mandi, baru wadi. Maji, mandi, wudu. Mandi mengangkat hadas kecil, maji, wudu. Mani, mandi hadas besar. Wadi, wudu lagi kita. Jadi kenapa sih bisa kita mesti wudu langsung aja kita mandi hadas besar? Boleh, tapi sunnahnya kalau kita mau pakai wudu dulu. Kenapa mesti wudu dulu? Proses perjalanan keluarnya air begitu. Sebelum mandi yang keluar maji. Kalau kita keluar maji, maka kita mempunyai hadas kecil, wudu. Keluar mani, kita mempunyai hadas besar. Keluar wadi, kita mempunyai hadas kecil. Makanya wudu, mandi, wudu lagi. Ya, itulah proses daripada keluar cairan yang ada pada tubuh kita. Kemudian wadi. Wadi itu putih kental, keruh, tidak bau. Ya, jadi itu wadi putih kental tidak bau. Bila seseorang kena depresi, terkadang dia mengeluarkan cairan. Cairan itu putih kental dan keruh, tetapi ya dia tidak bau dan tidak menimbulkan lemas seperti orang kan ketakutan sehingga basah keluar tuh. Itu namanya wadi. Ada orang yang ketakutan, saking takutnya dia sampai mengeluarkan cairan, wah basah, saking bukannya dia kencing, bukan, orang terkencing-kencing, enggak. Kenapa? Dia mengeluarkan wadi, mengeluarkan wadi. Jadi wadi ini dia seperti sperma kental, tetapi bukan sperma, bukan mani. Jadi keluarnya ini wadi setelah kita kencing. Kalau kita kencing itu keluar cairan kental, ya, dan kemudian lengket bening, itu namanya wadi. Habis kita kencing keluar cairan bening lengket, itu namanya wadi. Ya, wadi. Jadi keluarnya mani nggak perlu mandi hadas besar, nggak perlu wudu, tapi mandi hadas besar. Keluarnya maji, kita wudu. Keluarnya wadi juga kita wudu. Karena benda tersebut adalah
termasuk najis, ya, termasuk najis. Itu yang disebut dengan khurujul mani, keluar mani, sengaja atau tidak sengaja. Artinya sengaja kita memerlukan senggama atau dikeluarkan dengan diri kita. Maaf, seperti seseorang onani, maaf, dikeluarkan dengan paksa. Kata Nabi, man nakahal yada la'anallah. Barang siapa yang menikahkan tangannya dilaknat oleh Allah. Dalam arti enggak boleh seseorang onani, mengeluarkan paksa dia punya sperma. Ini namanya dilaknat oleh Allah. Menikahkan tangannya dilaknat oleh Allah. Man nakahal yada la'anallah. Barang siapa yang menikahkan tangannya, dia dilaknat oleh Allah. Keluar dengan sengaja, mani wajib mandi hadas badan. Enggak sengaja, seperti kita mimpi pas kita kemudian bangun, ya basah nih. Kita lihat nih, kan ada bedanya antara wadi, mani, dan maji. Wow, ini istilah agak kebau-bauan nih, seperti bau telur karena udah kering, atau istilahnya masih basah. Baunya seperti bau apa? Seperti adonan kue. Oh, ini namanya mani. Wajib mandi hadas besar. Seseorang mimpi mani, keluar mani, walaupun mimpi, ya, keluar mani, maka wajib mandi hadas besar. Tapi kalau dia mimpi bersetubuh tidak mengeluarkan mani, enggak wajib mandi hadas besar. Ya, dia mimpi setubuh, tapi tidak mengeluarkan mani, dia tidak wajib mandi hadas besar. Tapi kalau dia mimpi sampai mengeluarkan mani, ya, maka dia wajib mandi hadas besar. Ini khurujul mani, keluar mani, sengaja atau tidak sengaja dia keluar mani, maka wajib mandi hadas besar. Yang ketiga, al-haid. Ya, haid itu apa? Al-haidu wadamul khariji min rahimil mar'ati ala sabili syihah. Yang dinamakan dengan haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita atas jalan yang sehat. Dia tidak sakit tapi mengeluarkan darah, itu namanya haid. Ya, jadi kita ilmu yang kita pelajari tapi kita nggak ngalamin. Nipas, yang namanya nipas apa? Ya, ad-damul khariji min rahimil mar'ati ba'da wiladah. Nipas itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah melahirkan. Itu namanya nipas. Jadi setelah lahir dia mengeluarkan darah. Itu namanya darah nipas. Wajib mandi. Kemudian wiladah, melahirkan, baik secara utuh ataupun hanya segumpal darah. Kan ada yang keguguran tuh. Wajib mandi. Wajib mandi, keguguran dia wajib mandi. Ya, walaupun ada segumpal darah, dia keguguran, wajib mandi. Wal mautu, ya, juga mati. Jadi orang yang meninggal itu wajib dimandikan walaupun ketemunya hanya segumpal darah. Seperti ada jatuhnya pesawat berkeping-keping. Oh, kita tahu nih ada segumpal darah, atau soalnya tangannya saja ketemu. Oh, kita tahu ini tangannya nih. Siapa nih? Dia wajib dimandiin tangannya. Kita sholatin seperti biasa walaupun hanya segumpal darah atau tangannya saja yang ketemu, dimandiin. Jadi orang yang meninggal adalah wajib dimandikan. Ya, wajib mandi artinya wajib dimandikan. Itulah sebab-sebabnya kita mandi hadas besar. Di sini ada dalilnya. Dalilnya yang pertama itu ada dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha
al-arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Jika seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, maksudnya adalah menyetubuhi istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi. Dalam arti kalau kita bersungguh dengan istri kita, ya itu wajib mandi. Yang kedua, yang keluar mandi, dalilnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air atau mani. Ya, kalau kita artikan sesungguhnya air dari air. Apa sih air dari air? Artinya sesungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluar air, yaitu mani. Jadi kalau kita mengeluarkan mani, maka wajib mandi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuhunna hatta yadkhul fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci dalam keadaan haid. Dalam arti kalau seandainya istri kita dalam keadaan haid, kita tidak boleh bersetubuh dengan istri kita. Kenapa? Karena darah haid itu agak panas, beda dengan darah biasa. Perbedaan antara darah biasa dengan darah haid, kalau darah biasa itu merahnya agak biasa itu merahnya. Tapi kalau darah haid merahnya kehitam-hitaman dan agak panas. Bila seandainya bersetubuh antara suami istri, sedangkan istri dalam keadaan haid, akan mengakibatkan kelumpuhan pada alat vital seorang suami. Makanya nggak boleh, istri nggak boleh disubuhi waktu haid. Kenapa? Darahnya panas, bisa lemak sikamoyo otak. Jadi ada sebab-sebabnya ya. Fa'tuhunna fa idza tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi dari mana saja kita bersenggama dengan istri kita. Nifas juga disamakan dengan haid, karena darah nifas juga keluar dari rahim, bukan darah penyakit. Melahirkan juga dimisalkan dengan nifas, yaitu mengeluarkan anak. Ya, wajib mandi. Kemudian hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nagsilu banatahu faqala iksilna salasan aw khamsan aw aksara min dalika in ra'aytuhunna dzalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, dan ketika itu kami sedang memandikan putri beliau. Lalu beliau perintahkan, mandikanlah 3 atau 5 atau lebih daripada itu. Jika memang perlu dengan bidara, pakai daun bidara dicampur ya. Dan di akhiratnya di akhirnya diberi kapur barus. Jadi setelah pakai daun bidara, kemudian diberikan kapur barus. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Atiyah untuk memandikan anaknya atau putrinya, ya saat itu adalah Zainab di situ ya. Kemudian dimandikan seperti mandi seorang biasa, boleh 3 kali basuhan atau 5 kali atau lebih, itu boleh 3 atau 5 kali atau lebih daripada 5. Jadi dengan air bidara dan juga diakhiri dengan kapur barus. Jadi kalau orang dimandikan itu namanya mandi hadas besar. Jadi ada 6
yang menyebabkan seseorang itu mandi hadas besar. Yang pertama adalah memasukkan hasafah pada faras, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima wiladah melahirkan, dan yang keenam adalah mati atau meninggal dunia. Ya, Bapak hadirin sekalian, inilah yang mewajibkan kita mandi, dan ada juga kita yang dilarang mandi. Ada waktu-waktu yang kita kalau bisa menghindari waktu-waktu kita mandi. Di antaranya adalah 30 menit sebelum asar. Kalau bisa 30 menit setelah asar. Sebelum 30 menit setelah asar, kalau bisa hindari mandi. Jadi kalau mandinya sebelum asar. Kenapa? Kondisi daripada darah kita itu dalam keadaan panas. Jadi setelah asar tuh 30 menit setelah asar menjelang maghrib itu darah kita sedang panas. Nah, kalau kita mandi, maka itu akan terasa letih dan juga akan terasa apa? Akan terasa lelah kita. Maka di situ kalau bisa hindari mandi 30 menit setelah asar. Kemudian setelah maghrib. Kenapa? Karena kondisi jantung sedang lemah. Kalau kita biasa mandi setelah maghrib, dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit paru-paru basah. Kemudian setelah isya sampai jam 12, kalau bisa dihindari mandi, karena jantung kita sedang istirahat. Kalau kita mandi, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan pada jantung. Jadi ada 3 waktu yang Nabi kita Muhammad SAW menghindari mandi. Mandi 30 menit setelah asar, mandi di waktu maghrib, dan mandi di waktu isya sampai jam 12. Itu kalau bisa dihindari. Ini Bapak hadirin sekalian, udah siang, alhamdulillah nggak terasa, udah hampir jam 6 ya. Sampai sini mungkin ada yang mau kita musyawarah. Ada yang belum paham. Mudah-mudahan paham semua nih, insya Allah ya. Bersama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman dalam ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini amrika fi mazidat. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa khairan katsiran salan ba'ina. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aynina sagira wa fi ayunina kabira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان